Jaden, aku sangat lelah dan sibuk. Aku tidak ingin kemana-mana. Aku akan memasak sendiri dan kamu makan di rumah seperti biasa. Teriak Ruby kesal dan sepertinya dia serius. Baiklah, Ruby, ingat hanya kita berdua saja. Jangan main kucing-kucingan seperti kemarin. Idemu mengundang semua orang adalah kesalahanmu sendiri. Dan tentu saja kamu pantas dihukum. Balasku kesenangan melihatnya mengalah dan mati kutu. Pukul 7.30 malam. Bel di pintu berdering. Itu pasti Jaden, pikirku bergegas berjalan membuka pintu untuknya. Selamat malam Nona Ruby. Apakah makan malam kita sudah disiapkan? Ucapnya bersemangat. Jaden menarik mata dengan penampilannya yang santai. Dia memakai kaos abu-abu polos dengan celana bahan berwarna biru tua. Seikat bunga mawar putih di tangannya membuat senyumku merekah. Pria mesum mengeluarkan jurus selingkuh yang membosankan. Seruku menerima bunga dari tangannya. Ruby, sambutanmu sangat manis. Gerutunya menatapku cemberut. Masuklah, aku sudah capek memasak. Awas, kalau tidak dihabiskan semuanya, ucapku mengancamnya. Aku tidak akan menyanyiakan masakanmu, apalagi jika kamu memasaknya dengan hati. Aku jamin, rasanya pasti enak, balasnya kalem. Apakah Oscar nakal di rumah? Ucapku sambil melayaninya di meja makan. Rumah sangat ramai dan penuh dengan tawa Oscar. Kakek memutar musik anak-anak yang lucu, lalu keduanya menari bersama. Tika dan pelayan lain sibuk membuat kue anak-anak bersama ibu. Dan Sidan jadi penonton yang setia, ucapnya menjelaskan. Setelah makan malam bersama, Ruby meminta izin untuk mandi sebentar. Jaden, aku pulang jam 3, lalu aku sibuk berbelanja. Aku harus mandi sekarang. Tunggu sebentar di ruang tamu. Kalau kamu tidak sabar, pintu rumah terbuka lebar, ucapnya acuh, lalu bergegas ke kamarnya. Aku sama sekali tidak tertarik menonton TV. Suasana makan malam tadi cukup baik. Aku tidak menggodanya karena dia cukup perhatian menyuruhku menikmati semua hidangan yang dimasaknya, sambil menceritakan semua tentang kemajuan pakaian anak-anak yang dirancangnya saat ini. Matanya selalu menghindar saat aku sengaja menatapnya. Ruby, dia selalu pintar mengkondisikan suasana hatinya. Aku merasa sudah gila karena tidak bisa berhenti memikirkannya setelah kejadian di kolam renang kemarin. Malam ini aku harus bertanya padanya agar aku bisa menentukan sesuatu yang ingin kupastikan. Suasana nyaman dan berdua saja seperti ini sebenarnya lebih berbahaya daripada kami makan malam bersama di sebuah restoran. Tapi Ruby mungkin tidak ingin orang lain melihatnya, maka dia memutuskan untuk makan di rumah saja. Setengah jam kemudian, dia datang dan terlihat lebih segar dengan baju sweater dan celana panjang yang dia gunakan. Ruby, kapan-kapan kita bisa berolahraga bersama, ucapku menggodanya. Aku tahu dia pasti bingung memakai baju apa untuk menemaniku. Jaden, sindiranmu tidak mempan, balasnya kalem. Ayo silakan, apa yang ingin kamu sampaikan tadi? Jangan berlama-lama, security bisa salah paham, ucapnya santai.
Paling aku tinggal bertanggung jawab saja, dan malah gak bikin ribet. Balasku tersenyum menjebaknya. Jaden, ingat statusmu, ucapnya mulai ketus. Ruby, sekalian kamu duduk di atap rumah saja, jadi kita bisa berbicara seperti Tarzan, sindirku langsung, gara-gara melihatnya duduk terlalu jauh di sebelah rak pajangan rumahnya. Jaden, serunya tersipu malu, dan dia segera mendekat. Jika saja hubungan kami sudah jadi sepasang kekasih, tentu saja mendekatnya dengan erat adalah tindakan yang tepat jika melihatnya malu-malu seperti itu. Jaden, sadarlah, kuharap kamu tidak melamun dan lupa ingatan, tegurnya tiba-tiba. Karena aku hanya menatapnya dengan geram. Ruby, aku tertarik dengan ibunya Oscar, ucapku menatapnya tajam. Ibunya Oscar? Siapa? Balasnya bingung. Ya, dia ibunya Oscar. Aku pusing dibuatnya setelah merasakannya sebentar kemarin, ucapku menatapnya lekat-lekat. Oh, Ibu Oscar, itu aku ya. Jaden, kenapa ucapanmu berbelit-belit? Serunya baru ngeh dan sadar, dan dia segera salah tingkah. Ruby, ucapku memandang langit-langit ruang tamunya. Aku maklum jika kamu jadi tell me, telat mikir tiba-tiba. Mungkin karena aku menyampaikan sesuatu yang ada di hatiku saat ini, kamu jadi tersipu malu, ucapku menahan senyumku. Jaden, geramku malu dan segera mendelik marah. Dalam hatiku, si mesum ini bikin malu saja, pakai bilang ibunya Oscar. Ya ampun, aku kira tadi entah siapa. Rupanya, maksudnya aku sendiri. Pikirku malu, ketahuan salah tingkah di depannya. Aku sudah berusaha menenteramkan hatiku semenjak dia datang dan makan malam bersama tadi. Aku ingin suasana yang kami bahas hanya seputar pekerjaan saja. Dan aku tidak menduga dia begitu pintar menggunakan kata-kata di saat aku sedang berpikir akan mengajaknya membahas pembukaan galeriku yang tidak lama lagi. Ruby, panggilnya lembut, dan dia menatapku lama. Jaden, jangan membuat masalah. Kamu sudah memiliki Rosa, tapi tidak malu mengatakan ketertarikanmu padaku. Kurasa bukan aku yang perlu ke dokter psikiater sekarang ini, tapi kamu, ketusku cemberut. Jangan berbicara sembarangan. Jika kamu ingin berselingkuh di belakang Rosa, cari saja wanita lain, tapi bukan aku. Kamu harus bersyukur jika aku bukan Rosa. Kalau tidak, aku pasti sudah meremukkanmu, ketusku panjang lebar. Ruby, aku tidak ingin menutupi apa yang kurasakan padamu. Jika kamu menolak, itu adalah hakmu. Tapi aku juga memiliki hak untuk menyukai seseorang daripada menipu diri sendiri. Balas Jaden menatapku serius. Jaden, tapi kenapa kamu senang menipu orang lain? Rosa misalnya. Ya ampun, sadarlah sebelum kamu menyesal, ucapku mengingatkannya. Ruby, setiap hubungan selalu mengalami pasang dan surut, dan penyebabnya pasti dari kedua belah pihak tersebut. Kuakui sikapku berubah kepada Rosa.
Dan sebelumnya, aku ingin kami saling introspeksi diri dan tetap bersama untuk melihat apakah kami bisa bertahan dan tetap melanjutkan. Tapi nyatanya aku masih saja belum siap untuk menikah dengannya, walaupun dia sudah sangat bersedia. Aku sebenarnya menyesal kenapa aku harus tertarik padamu. Masih banyak yang lebih baik sepertinya. Tapi kenapa kamu yang selalu mencuat di benakku? Kamu sudah menggangguku dan sudah menyita perhatianku. Jadi, siapa sekarang yang patut disalahkan? Ucapnya santai. Jaden, otakmu sedang error. Kamu yang stres. Kenapa aku yang bersalah? Dosamu terlalu banyak sehingga kamu mengalami gangguan jiwa. Ketusku sebel. Ruby, aku akan sangat menghargai jika kamu jujur tentang perasaanmu. Bagaimanapun, cecapan kita kemarin rasanya seperti cinta lama yang terpendam dan secepatnya ingin merasakannya kembali. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Ucapnya nakal. Aku segera melemparnya dengan 3 bantal kursi berturut-turut. Dasar tidak tahu malu. Sudah salah, masih saja ingin mengulang lagi. Seruku marah dan memerah. Ruby, ada pepatah mengatakan, malu bertanya, maka sesat di jalan. Itu jelas tersirat dengan apa yang terjadi di antara kita sekarang ini. Jangan sampai di kemudian hari kita menyesal karena sudah malu-malu padahal saling mau. Ucapnya menangkap semua bantal yang kulemparkan padanya. Makan pepatahmu itu. Mulutmu sangat pandai berbicara. Jaden, jangan menjerumuskanku ke dalam bahaya. Dasar, kamu pria egois. Masih banyak pria yang tidak bermasalah yang mendekatiku. Apa kamu kira aku tidak bisa memilih? Balasku cemberut. Ruby, aku berbeda dari pria yang lainnya. Jelas-jelas Oscar sangat mencintaiku. Kamu harus ingat, kalau kamu udah punya paket 1, bukan perawan lagi. Kekehnya meledekku terang-terangan. Jaden, geramku tidak sabar. Semua bantal di sekitarku sudah terkumpul di sampingnya. Ruby, kita perang mulut saja. Jangan pakai kekerasan. Nanti giliranku membalas, aku takut tidak bisa pulang. Godanya nakal. Jaden, pokoknya kita tidak akan memiliki hubungan di luar batas. Cukup sebagai teman biasa dan kamu hanyalah paman angkatnya Oscar. Ucapku tegas. Ruby, kamu tidak memberiku kesempatan. Berpikirlah yang matang terlebih dahulu. Takutnya kamu menyesal nanti. Balasnya percaya diri. Kamu sengaja berkata yang tidak-tidak agar aku berubah pikiran. Maaf ya, itu tidak mempan. Lagian, waktuku masih banyak untuk mencari pria yang manis dan pastinya cocok untukku dan Oscar. Balasku meliriknya acuh. Tidak semua pria manis sejujur aku. Nanti setelah pria lain menikahimu dan kalian punya anak lagi, kasih sayangnya jauh lebih berat kepada anak kedua daripada Oscar. Bagaimana? Belum lagi keluarganya juga kurang menerima Oscar setelah semua dewasa. Itu tandanya kamu sudah membuat hidup Oscar merana. Dasar, kamu sok tahu. Balasku tidak senang. Ini kan beberapa pandangan yang harus kamu perhitungkan. Kalau di rumahku, semua sudah senang menerima Oscar.
Dan kamu juga, apa yang membuatmu yakin bisa menemukan pria lain yang lebih baik dariku? Jangan-jangan maunya cuma main sama maminya saja, tapi sama anaknya gak mau main, ucapnya ambigu. Jaden, aku pasti menyelidiki calonku dulu, baru aku memutuskan untuk menerimanya, balasku ragu. Iya, selidikilah. Aku ingin melihat bagaimana kamu menyelidikinya. Sekarang, contohnya Marco. Bagaimana dengan keluarganya? Apa kalian sudah bertemu? Apa sebenarnya pekerjaan Marco yang tetap? Dan juga, hal apa yang membuatmu tertarik padanya? Ucapnya menyelidiki. Aku menatapnya sambil mencari jawaban atas pertanyaannya. Hari ini, penampilannya tidak terlalu formal, sehingga suasana terlihat akrab karena dia banyak berbicara. Marco berbisnis dengan teman-temannya, tapi apa itu? Aku tidak tahu. Dia juga sering keluar negeri, tapi aku memang tidak pernah bertanya tentang usahanya, ucapku dengan jujur. Itu bagus, pertahankan terus. Karena itu tandanya kamu kurang tertarik padanya. Ayo, lanjutkan, balasnya tersenyum nakal. Balasannya barusan langsung mengena di benakku. Kenapa aku tidak mengetahui seluk-beluk Marco ya? Pikirku menatap aneh ke arah Jaden. Tapi karena malu ketahuan olehnya, aku segera menutupinya. Jaden, aku tidak mempermasalahkan pekerjaannya, karena dari penampilannya saja, dia cukup baik dan mapan. Aku memang belum siap untuk menikah dengannya. Pekerjaan dan galeri serta Oscar adalah hal yang paling penting bagiku saat ini. Jadi, karena belum memikirkan pernikahan, aku tidak ingin terlalu dalam masuk ke urusan pribadi orang lain, karena belum ada niat dan ikatan. Jadi yang dilakukan saat ini hal yang sewajarnya saja, ucapku polos dan tanpa sadar sudah menceritakan bagaimana sebenarnya hubungan yang kujalani dengan Marco saat ini. Ruby, aku senang mendengarnya, balas Jaden tersenyum manis. Memang, jika belum pasti, kita tidak perlu terlalu jauh dan terlalu dalam selama pendekatan. Karena kalau kita sudah berjanji dan melakukan semuanya, di tengah jalan terkadang banyak hambatannya. Memberi janji yang manis tetapi tidak segera ditepati, maka resikonya adalah janji itu akan menjadi pahit. Mengulur waktu, padahal bisa dilaksanakan dengan cepat, juga mengakibatkan kerenggangan dan kehilangan kepercayaan. Melakukan tindakan yang belum sepatutnya juga mengakibatkan kebosanan dan kejenuhan. Itulah yang terjadi saat ini padaku. Hubungan yang kurasakan dengan Rosa sudah seperti itu. Aku masih memberi kesempatan kepadanya untuk memahami kondisi kami saat ini. Tapi Rosa merasa itu tidak perlu. Baginya, setelah menikah, kami pasti akan kembali seperti dulu. Bagaimana awalnya kami jatuh cinta. Rosa sangat yakin, tapi aku sudah tidak yakin sama sekali. Banyak orang berpacaran 5 ataupun 10 tahun baru mereka menikah. Aku mungkin salut melihatnya dan berpikir cara berpacarannya mungkin berbeda denganku. Aku menilai hubunganku dan Rosa sebenarnya sangat rapuh. Dulu, saat aku menginginkan pernikahan kami agar secepatnya dilaksanakan, aku rela menunggu dan memberikan apa saja yang dia mau. Sekarang, setelah dia bersedia, aku sudah kehilangan harapanku padanya.
walaupun secara tidak langsung kamu tiba-tiba hadir di antara kami. Kamu bukan penyebab utamanya, ucapnya berhati-hati. Aku terdiam dan tiba-tiba menjadi pendengar yang baik untuk Jaden. Aku terhanyut dengan kisahnya dan terus mendengarkannya dengan sabar. Ruby, melihat sifat dan pribadimu secara tidak langsung telah mengusik hatiku. Kamu membuatku merasa tertantang dan merasa hidup dengan nyala api yang baru. Kamu boleh bangga, tapi tersipunya tidak perlu ditahan, ucapnya tiba-tiba berhenti sejenak. Jaden, seruku gemas dan malu, dan aku bergegas menarik kotak tisu di meja, lalu melemparkan ke wajahnya yang nakal. Ruby, sebaiknya pas bunganya singkirkan terlebih dahulu. Kalau gilirannya nanti, aku takut wajahku yang tidak bersalah ini rusak dengan sia-sia, ucapnya sambil berdiri, meraih pas bunga dan menaruhnya di tempat lain. Aku tidak tahan menahan geliku. Suasana di antara kami terlihat seperti anak remaja yang sedang curhatan. Tapi melihatnya terlalu terbuka seperti itu, aku mencoba mengalihkannya karena aku dapat menangkap sedikit tujuan dari kisahnya. Jaden, jika kamu bersabar, kamu harus mengajari Rosa agar sikapnya bisa membuatmu bersemangat kembali. Dan jika kamu tulus, Rosa mungkin bersedia untuk berubah, balasku kalem. Ruby, kamu pintar mencari celah untuk membebaskan dirimu. Aku tidak akan memaksamu untuk memahami perasaanku, ucapnya pelan. Tapi jika suatu saat kita berjodoh dengan suatu alasan, aku harap kamu tidak terkejut lagi. Aku dan Rosa sedang mengalami krisis kepercayaan, dan hubungan kami sudah mulai hambar. Mencoba memperbaiki mungkin jalan keluar yang terbaik, tetapi jika tidak berhasil, maka keputusan untuk berpisah adalah jalan yang terakhir, ucapnya kaku. Akhirnya, Jaden pulang pukul 12 malam. Sebelumnya, kami masih bercerita tentang Rosa. Aku memintanya agar mengingat semua kenangan manis di antara mereka, supaya hatinya jatuh cinta kembali. Dan dia langsung membalasku, jika nanti perasaannya bisa berubah, maka aku akan menjadi pengiring pengantin wanita di pernikahannya. Tapi jika mereka tidak bisa bersama lagi, maka aku harus siap-siap menjadi pengantin wanitanya. Aku segera mencubitnya dengan kuat dan memintanya angkat kaki secepatnya. Sebulan kemudian, pesta acara pembukaan galeri benar-benar diatur sebaik dan semenarik mungkin. Seluruh kerabatku sudah datang. Aku dan Oscar menyambut mereka dengan baik, dan suasana rumah segera meriah serta ramai dengan canda tawa dan ucapan kebahagiaan atas usaha besar yang sudah dibangun, yang tidak berhenti-berhenti dibicarakan. Keesokan harinya, seluruh pasukanku beramai-ramai hadir di gedung galeri yang sudah disulap dengan cantik dan menawan. Di pintu masuk, aku jadi terharu ketika Osa mendampingiku bersama Oscar menggunting pita selamat atas peresmian pembukaan galeri pakaian anak yang bernama Ruby dan Oscar. Seluruh staf dan karyawan juga ikut hadir bersama. Tamu-tamu undangan yang diatur oleh Osam
adalah tamu-tamu rekan bisnis yang lama dan juga yang baru. Hansen datang bersama kakek Mitch dan juga nenek. Kakek Garrett, bibi Sally, dan ayah serta ibuku bersama kakek Mitch dan nenek segera bergabung di meja yang sudah diatur untuk mereka. Acara fashion show anak-anak mulai usia 2 tahun sampai 5 tahun di sebuah panggung yang mini bernuansa pink dan biru meramaikan suasana sehingga menjadi heboh dan meriah. Semua sangat lucu dan mengemaskan, dan perlombaan pakaian anak diatur dengan usia masing-masing. Semua pesertanya adalah anak-anak dari staf dan pekerja yang sudah mendaftar, dan hadiah besar yang diberikan membuat banyak yang berantusias untuk ikut berlomba. Marco dan Jaden juga datang, dan mereka duduk bersama dengan Osam dan juga Hansen di kursi VIP dan menyambut rekan bisnis lainnya, dan mereka berbincang bersama-sama. Aku menerima pelukan hangat dari kakek Mitch dan juga nenek yang meminta maaf. Mereka memangku Oscar bergantian dan keduanya sangat terharu melihat Oscar yang bijak menyambutnya. Aku sibuk menerima ucapan selamat dan juga berbincang-bincang dengan perancang-perancang pakaian anak yang memuji ideku serta meminta kerjasama. Tiba-tiba sebuah suara dari panggung meminta perhatian semua orang. Maaf, saya mohon perhatiannya sebentar, karena saya ingin menyampaikan sesuatu saat ini. Perkenalkan, nama saya Marco. Saya berusia 35 tahun. Pekerjaan saya adalah penanam modal atau saham di berbagai bisnis usaha, di dalam maupun di luar negeri. Sebulan yang lalu, saya pernah bertanya kepada wanita cantik dan mandiri pemilik galeri ini, apakah dia bersedia menikah dengan saya. Maka waktu itu jawabannya adalah setelah galerinya selesai dan setelah diresmikan, maka dia akan menjawab pertanyaan saya, ucap Marco dengan tenang. Marco, semoga diterima, seru semua anggota kerabatku sambil bertepuk tangan dengan meriah mendengar ucapan Marco yang berwibawa di atas panggung. Semua tamu-tamu yang hadir bertepuk tangan dengan serentak setelah terpancing dengan kemeriahan tawa dan sambutan dari pihak keluargaku. Ruby, maaf jika terkesan terburu-buru. Aku takut terlambat, tapi aku akan menerima apapun yang kamu ucapkan saat ini, ucap Marco, membuatku memerah dan gugup. Marco, gumanku terkejut dan bingung. Ayo nak, naiklah ke panggung, ucap ibuku. Ruby, katakan saja iya. Oke, seru Raisa bersemangat, sehingga rekan-rekanku bertepuk tangan menyemangatiku. Aku menatap senyum di wajah semua kerabatku, kakek Garrett dan yang lainnya. Ketika aku melangkahkan kakiku ke atas panggung, mataku menangkap pandangan mata tajam milik Jaden yang tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dia berjalan menghampiri dan menatapku tanpa berkedip, sehingga langkahku sedikit ragu untuk maju ke atas panggung.